dengan kegiatan hari ini? Apa sebenarnya concern dari KPK sendiri? Nama saya Diana Fianti, saya dari Direktorat Jejaring Pendidikan KPK RI. Kegiatan pada hari ini adalah kami mengumpulkan seluruh stakeholder di dalam pendidikan. Tujuannya adalah untuk membangun pendidikan berintegritas di khususnya di NTT pada umumnya di nasional. Nah, pendidikan berintegritas ini sebenarnya ada 3 prinsip yang harus kita bangun bersama, yaitu karakter peserta didik. Jadi kita bisa bangun realisasi kurikulum pendidikan anti korupsi. Dan yang kedua tata kelola pendidikan, termasuk ekosistemnya, dan juga yang ketiga adalah jejaring pendidikan. Mungkin itu kegiatan dan hari ini yang berkumpul adalah para kepala dinas pendidikan, inspektorat dari kabupaten kota, dan kemudian juga dari kantor wilayah agama dan kantor perwakilan agama gitu untuk diskusi bersama tentang apa rencana tindak lanjut implementasi pendidikan anti korupsi di wilayahnya masing-masing. Juga hadir bersama kami ini adalah program dari KL Pusat, ada dari Menko PMK, ada dari Kemendagri, ada dari Mendagri-Saintek, ada dari Kementerian Agama, dan juga hadir secara online dari Bappenas. Ini menunjukkan bahwa para KL Pusat ini juga memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk implementasi pendidikan anti korupsi. Bu, kenapa pemilihannya di NTT, Bu? Pemilihannya di Kota Kupang sebenarnya ini kita ada 10 tempat yang kita lakukan secara offline. Sebenarnya 38 provinsi semuanya, cuma 10 tempat yang kita lakukan secara offline. Dan kebetulan Kupang ini sebenarnya angkanya cukup seimbang. Ada dia termasuk di angkanya tidak termasuk 10 tertinggi, tidak termasuk 10 terendah. Tapi memang kita melihat juga kita perlu dorong supaya rekan-rekan di kabupaten kota melakukan rencana tindak lanjut dengan lebih aktif. Lebih aktif setelah ini. Kongres SPI tahun lalu, apa yang diharapkan dengan para? Apa yang diharapkan? Di masa yang akan datang. Kami harapkan dengan hasil SPI pendidikan tahun lalu kan masih 9,5 ya, masih korektif. Kami harapkan ke depan tentunya kita implementasikan pendidikan anti korupsi di sekolah, di perguruan tinggi. Tapi bukan hanya mengajarkan dari segi kita harus jujur dan lain-lain gitu ya. Tapi juga di tata kelola di sekolahnya juga lebih baik. Sekolah, kemudian di universitas lebih baik, lebih berintegritas seperti itu. Ya kan? Hanya mengajar, tapi mencontohkan teladan. Itu bisa diharapkan. Data NTT, berapa ya data NTT ya? Data NTT berapa ya? 70 ya? 70. Jadi sebenarnya kalau data di level nasional 69,5, jadi ini sebenarnya masih di atas rata-rata nasional. Tapi dari 3 sektor itu mungkin yang perlu diperbaiki adalah di tata kelola pendidikan. Di tata kelola yang paling rendah di Bali. Tapi kalau dari secara umum 70 masih di atas rata-rata nasional 9,5. Bu, dari hasil survei itu kan ditemukan ada ketidakjujuran akademis. Betul. Itu apa sih yang sebenarnya menjadi pemicu? Ketidakjujuran akademis ini kan salah satu contohnya contek, terus kemudian plagiarisme gitu ya. Yang menjadi penyebabnya ya mungkin penanaman nilai-nilai yang masih belum mendalam ya kepada anak-anak kita. Mungkin kan kita punya nilai-nilai, mungkin kalau untuk siswa anak-anak kecil kita belum bisa mengajarkan tentang apa itu korupsi, tapi tentang nilai-nilai. Jadi kita perlu terus tanamkan nilai-nilai integritas kepada seluruh siswa. Jujur, mandiri, tanggung jawab, kerja keras. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama dari mulai di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Sehingga tadi disebutkan bahwa bukan hanya lembaga pendidikan tetapi jejaring. Jejaring yang mau dikembangkan atau yang mau dibuat Jadi salah satunya yang disampaikan kita juga ada komunitas orang tua murid. Nah, itu kan berarti kan ada juga di komunitas yang ada di sekolah, kemudian juga komunitas pemerhati, mungkin ada CSO segala macam. Itu juga kami harapkan juga berperan untuk mengawal supaya pendidikan anti korupsi, pendidikan integritas berlangsung dengan lebih luas. kita ini kan ideologinya Pancasila. Dulu pernah ada mengatakan Pancasila. Apakah itu juga memadai untuk pendidikan? Kita
kita integrasikan. Jadi sekarang dalam untuk pengajaran di perguruan tinggi kan ada mata kuliah wajib Pancasila ya. Nah itu juga diinstruksikan tentang pendidikan anti korupsi karena kita untuk dalam kita insan yang Pancasila, kita cinta kepada negara, tentunya kita tidak akan melakukan korupsi. Jadi harapan itu bisa diintegrasikan. Di pendidikan dasar dan menengah juga akan nanti masuk ke dalam mata pelajaran PKN. Ini tadi kan data yang wilayah yang paling menonjol semuanya masuk di rata-rata ya Bu Nini ya. Nah, semuanya masuk di rata-rata. Tidak ada yang bagus sekali, tidak ada yang bagus sekali. Tapi kami harapkan tentunya tahun depan bisa naik lah ya, masuk ke 10 teratas gitu ya, yang di NTT baik kabupaten kota. Kalau yang paling tinggi dan yang paling rendah itu dua hal yang berbeda. Itu kira-kira yang apa yang paling mempengaruhi di seluruh Indonesia itu? Di seluruh Indonesia itu biasanya sih di tata kelola yang paling mempengaruhi nilainya ya. Kalau di karakter bedanya tipis-tipis sekali ya, nilainya agak tipis-tipis, tapi yang di karakter misalnya dari persepsi terkait tata kelola bos, terus PBJ dan lain-lain seperti itu Pak biasanya. Jadi memang ini mungkin teman-teman wartawan juga kan bisa bantu dorong gitu supaya pendidikan anti korupsi lebih implementasi dengan lebih luas. Dorong lah penerapan nilai-nilai integritas. Kita punya Jumat bersepeda kakak. Jadi boleh di-share Jumat bersepeda kakak itu jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepeda itu berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Kakak kerja keras. Jadi itu nilai yang kita dorong untuk ditanamkan di mahasiswa. Di seluruh Indonesia wilayah yang daerah yang paling tinggi mana dan paling rendah di mana dan kenapa? Paling tinggi di Bali, paling rendah di timur, di Papua karena banyak provinsi baru ya kenapanya ya mungkin masih belum masif Pak pendidikan anti korupsi dan perbaikan tata kelolanya gitu ya. Nah mungkin dengan sisi-sisi seperti ini ya kita harapkan kita ketemu masalah yang di lapangan seperti apa, karena kan survei di level siswa, orang tua, orang-orang sekitar, dan itu para pengampunya. Mungkin mereka bisa share di sini kegiatan hari ini apa hambatan yang mereka alami, apa sih best yang mereka harap hadapi, dan mudah-mudahan bisa membantu. Mungkin itu. Oke, cukup. Terima kasih Bu. Banyak, mudah-mudahan